Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Setelah pemaparan materi, nanti teman-teman akan belajar sambil bermain menggunakan ular tangga seperti berikut. Setelah itu, teman-teman akan mengerjakan post-test menggunakan Padlet seperti berikut. Mari kita simak materinya. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4 sistem mendasar. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ini menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Apa ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional? Yang pertama, tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan cara barter. Yang ketiga, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Yang keempat, teknologi produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional? Yang pertama, munculnya rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kegiatan barter berdasarkan dengan kejujuran. 1. Cara berpikir masyarakat masih statis. Dan 2. Barang dan jasa yang tersedia sangat terbatas. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Nah, dalam hal ini, peran pemerintah sangat dominan, yaitu sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat sebagai pelaksana. Yang A, sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. B, seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. C, peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Kemudahan untuk mengawasi dan mengendalikan perekonomian. B, kegiatan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah. C, mudah meratakan distribusi pendapatan. Dan D, pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan cepat. A, membatasi kreativitas dan inovasi. B, munculnya pasar ilegal karena pembatasan yang terlalu ketat dari pemerintah. C, jenis pekerjaan ditentukan oleh pemerintah. Dan D, kebijakan yang sudah diatur dan ditetapkan pemerintah harus dipatuhi. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Nah, sistem ini tuh menunjukkan pentingnya kepemilikan modal usaha karena kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk menguasai pasar dan untuk mempertahankan usahanya agar memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Pertama, masyarakat terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka. Selanjutnya, golongan kedua adalah penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Selanjutnya, masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi. Lalu, timbul persaingan antara masyarakat, peran pemerintah yang sangat minim, serta kegiatan ekonomi yang selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Kebebasan untuk memulai usaha, lalu persaingan dalam kegiatan ekonomi mendorong inovasi, hak milik perseorangan diakui, serta produksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Terhadap tenaga kerja, munculnya persaingan yang tidak sehat, distribusi pendapatan tidak merata, serta menimbulkan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem
ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan juga swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah ini berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian, sedangkan swasta diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Sistem ekonomi di Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila, yang merupakan bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Adapun landasan yang digunakan dalam sistem ekonomi ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi di Indonesia disebut pula dengan ekonomi Pancasila. Yang pertama, penguasaan sumber daya alam oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, perekonomian disusun berdasar asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Yang kedua, penguasaan cabang produksinya dan sumber daya alam oleh negara yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengawasan pemerintah untuk pencegahan praktik monopoli sehingga tercipta keadilan sosial. Dominasi negara membuat daya kreasi dan inovasi masyarakat terhambat. Yang kedua, kurang efisien karena mengutamakan musyawarah dan harus disesuaikan dengan kepentingan bersama. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sistem ekonomi. Selanjutnya, teman-teman akan belajar sambil bermain nih menggunakan ular tangga. Nantinya, teman-teman bisa scan pada barcode berikut dan nantinya akan langsung menuju pada permainan ular tangga. Nah, bagaimana nih teman-teman belajar sambil bermain menggunakan ular tangga tadi? Pasti seru dong ya. Nah, selanjutnya kita akan ada post test. Teman-teman bisa scan pada barcode berikut, di mana nantinya akan langsung lanjut pada Padlet yang berisi beberapa soal. Selamat mengerjakan!